Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ali baitihil kiram wa ashabihi zalil Qur'an. Amma ba'd, Sobat Ijen dimanapun berada, para kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah dan disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah sama mengetahui bahwasannya para pembesar umatnya Nabi Nuh menghina, melecehkan Nabi Nuh ketika Nabi Nuh sedang membangun kapal atau bahtera di daratan. Mereka menyatakan bahwasanya Nuh adalah orang gila karena membangun bahtera, membangun kapal di daratan. Kita tahu bahwasannya Nabi Nuh itu berdakwah selama 1000 tahun, kurang 50 tahun kepada kaumnya, tapi hanya kurang lebih 80 orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Kemudian kesombongan orang-orang itu, tipu daya mereka, hanyut sia-sianya ketika terjadi tsunami besar, yaitu banjir bandang yang luar biasa, sehingga dunia tenggelam, orang-orang jahat tenggelam. Kemudian kita tahu bahwasannya Raja Namrud yang begitu digdaya memerintahkan kepada rakyatnya agar mengumpulkan kayu bakar di tengah lapangan untuk membakar kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun apa yang terjadi setelah api terbakar, menyala dengan sangat besar, sampai habis kayu-kayu bakar itu, ternyata jangankan kulitnya Nabi Ibrahim, bajunya pun utuh, tidak ada yang terbakar. Kemudian kita tahu bahwasannya begitu digdayanya Fir'aun sebagai seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Dia berusaha mati-matian dengan segala tipu dayanya, dengan segala usahanya untuk menghancurkan Nabi Musa dan pengikutnya. Mereka mengejar Nabi Musa yang sudah terjepit di depan lautan, di belakang Fir'aun dengan bala tentaranya. Tetapi tipu daya Allah luar biasa. Ternyata lautan itu membelah menjadi jalan untuk keselamatan Nabi Musa beserta para pengikutnya. Kita tahu juga bahwasannya pada malam-malam genting ketika Nabi Muhammad SAW dikepung rumahnya, yang padahal mereka tahu bahwasannya besok Nabi Muhammad akan hijrah. Kemudian apa yang terjadi? Mereka para pemuda-pemuda Quraisy tertidur ketika menjaga rumah Nabi, sehingga ketika subuh datang kakek-kakek lewat, "Hai, kamu para pemuda ngapain di situ?" Orangnya sudah nggak ada. Ternyata pas mereka lihat masuk ke dalam rumahnya, Nabi Muhammad sudah nggak ada. Yang ada adalah sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Mereka dengan segala cara membuat tipu daya, tetapi tipu daya Allah lebih baik. Kita juga tahu bahwasannya Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Dia sudah menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Tetapi tiba-tiba datanglah penjajah Jepang. Ya, hanya 3 tahun, dari tahun 1942 sampai 1945. Kemudian cita-cita, impian negara Belanda, negara kerajaan Belanda untuk menjadikan Indonesia sebagai Hindia Belanda, sebagai wilayah kekuasaannya, hancur lebur dengan adanya kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dari beberapa kisah di atas, ternyata wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Wa makaru, dan mereka melakukan tipu daya. Kemudian wa makarullah, dan Allah pun melakukan tipu daya. Wallahu khairul makirin. Bagaimana mereka berusaha
dengan tipu dayanya untuk menguasai Indonesia, tetapi kenyataannya Indonesia merdeka tahun 1945. Begitu juga dengan penjajah Israel pada tanggal 7 Oktober dengan sombong yang menyatakan bahwasannya dalam waktu 1 minggu Gaza akan mereka lenyapkan. Ternyata tidak, 1 bulan tidak, 2 bulan tidak, 1 tahun pun tidak, sampai 17 bulan pun tidak, akhirnya terjadi perdamaian. Israel sudah berusaha dengan segala-galanya, dengan bantuan dari berbagai macam negara termasuk Amerika Serikat, tetapi mereka tidak bisa melenyapkan warga Gaza di Palestina. Secara hitung-hitungan, betapa perlengkapan Israel dari mulai tank, bom, kemudian pesawat tempur, kemudian drone, semuanya dikerahkan untuk menghancurkan Palestina, tetapi tidak bisa. Jadi beberapa kali kita melihat dari zaman dahulu kala sampai zaman yang sekarang nih, yang terbaru 2024-2025, kenyataan bahwasannya orang-orang jahat ingin selalu menguasai orang-orang yang baik, tetapi kenyataannya Allah menolong mereka semuanya. Jadi jangan kita kira bahwasannya Allah itu diam, Allah itu tidak menggerakkan tentara-tentaranya, baik itu berupa semut, berupa air, berupa api, dan lain sebagainya, untuk menghancurkan rencana jahat daripada manusia-manusia yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa mudah-mudahan kemerdekaan Palestina akan abadi, bahkan juga rencana Presiden Donald Trump untuk mengambil alih tanah Palestina pun mudah-mudahan tidak menjadi kenyataan, tapi yang ada adalah sebaliknya, yaitu rencana Allah. Apa itu rencana Allah? Mudah-mudahan terjadilah negara Palestina yang merdeka. Demikian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.